Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sangkrah. Sebelum kita mendengar akan renungan pada saat ini, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, ucap syukur atas pemeliharaan Tuhan pada saat ini yang boleh kami terima. Dan kami akan mendengar firman Tuhan. Bila Tuhan berkati kami, sehingga perenungan ini boleh menjadi landasan kami untuk menjalani hidup di hari ini. Terima kasih ya Bapa. Amin. Tema kita pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, adalah pengenalan akan Tuhan. Akan terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apakah orang yang rajin ke gereja itu menjamin bahwa hidupnya ada dalam pengenalan yang baik akan Allah? Apakah orang yang rajin membaca Alkitab, rajin pelayanan di gereja, itu bisa dipastikan bahwa ia hidup di dalam pengenalan akan Allah? Jika kita membaca Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 32, di sana terlihat bahwa pengenalan akan Allah itu ditandai dengan perubahan hidup. Perubahan hidup yang seperti apa? Paulus dalam perikop ini membandingkan orang yang tidak mengenal Allah dan orang yang mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang tidak mengenal Allah itu hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Bahkan hidupnya itu diserahkan kepada hawa nafsu. Sedangkan orang yang mengenal Allah, pikirannya diperbaharui dan menjadikan Kristus itu sebagai standar hidupnya. Nilai-nilai Kristus dijadikan petunjuk di dalam dia menjalani kehidupannya. Sangat berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Dari pikiran saja sudah berbeda. Pasti buahnya juga berbeda. Orang yang tidak mengenal Allah suka bersaksi dusta. Orang yang tidak mengenal Allah tidak mampu mengendalikan amarahnya. Tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tidak mampu mengendalikan pikirannya. Orang yang tidak mengenal Allah, apa yang diungkapkan, perkataan-perkataan yang muncul dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang kotor. Perkataan-perkataan yang menyakiti hati. Dan orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang tingkah lakunya acap kali merugikan orang lain. Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang seringkali hidup dalam pertikaian, hidup dalam permusuhan. Sedangkan orang yang mengenal Allah adalah
orang yang ramah, orang yang penuh dengan kasih mesra, orang yang hidupnya ada dalam pengampunan, jujur. Jadi ketika dia bekerja, kejujuran menjadi nilai tertinggi di dalam dirinya. Ia tidak akan mencuri, ia tidak akan korupsi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau berkaca atau berefleksi tentang perjalanan hidup kita, kira-kira kita ada di dalam kelompok yang mana? Apakah kita ada di dalam kelompok yang tidak mengenal Allah, atau kita ada di dalam kelompok yang mengenal Allah? Kenapa toh orang yang sering menjalankan ritual keagamaan, tetap hidupnya seringkali justru memperlihatkan sikap orang yang tidak mengenal Allah? Saudara-saudara, orang yang mau mengenal lebih dalam, biasanya orang itu sudah memiliki ketertarikan lebih dahulu. Misalnya dulu waktu kita suka dengan pasangan kita, lalu kita ingin mengenal lebih dalam, kita punya kerinduan untuk ada bersama dengan orang yang kita kenal, yang kita tahu. Yang pertama kali kita sudah tertarik dulu. Dengan ketertarikan kita ingin terbuka, ingin tahu apa yang disuka, apa yang tidak disuka oleh orang yang kita anggap cocok dengan kita. Ya. Lalu kemudian kita coba untuk menjadikan diri kita layak di hadapannya, layak untuk jalan bersamanya, layak untuk bisa hidup bersamanya. Sehingga kita tidak ngisi-ngisi. Ya. Misalnya saja kalau kita mau berjalan bersama dengan pasangan kita, saya yakin setiap kita coba untuk menampilkan diri kita sebaik mungkin, ya, sewangi mungkin. Agar apa? Agar orang yang kita ajak jalan bersama itu merasa nyaman dengan kita. Begitu juga dalam kehidupan spiritualitas kita, dalam relasi kita dengan Tuhan. Seberapa besar ketertarikan kita ada bersama dengan Tuhan. Banyak orang rajin menjalankan ritual keagamaan, tapi sebetulnya ia tidak mengalami ketertarikan dengan Tuhan. Ia hanya tertarik pada dirinya sendiri. Ia hanya tertarik kepada status dan harapan untuk dia dimuliakan melalui pelayanan-pelayanan yang dia lakukan. Jadi ia datang beribadah bukan karena rindu untuk bersama dengan Tuhan, tetapi agar dianggap dirinya baik, agar dianggap dirinya lebih saleh dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan hanya akan terjadi kalau kita memang rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan dan layak untuk ada bersama dengan Tuhan. Kalau kita coba mau berefleksi kembali, kalau kita berjalan bersama dengan Allah, kira-kira Allah itu nyaman gak berjalan dengan kita? Allah itu nyaman gak dengan melihat tingkah laku kita? Allah senang gak berjalan bersama kita? Atau justru sebaliknya, ketika Allah berjalan bersama dengan kita, Allah bilang bahwa aku tidak mengenalmu karena engkau berbuat jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita jalani kehidupan ini dengan pengenalan akan Allah yang baik. Kita tahu mana yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita terus berupaya untuk menjadikan diri kita layak di hadapan Tuhan, menjadikan diri kita layak untuk hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Biarlah kami boleh dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan.
Biarlah kami boleh dapat membangun kehidupan kami dalam pengenalan yang baik akan Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Tuhan. Dan kami boleh dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh dapat melakukannya oleh karena kami rindu untuk ada bersama dengan Tuhan. Kami tidak ingin menjadi manusia yang memalukan Tuhan. Biarlah kami boleh dapat menjadi pribadi yang dapat Tuhan banggakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati kami di dalam kami menjalani hidup di hari ini. Amin.